Bab 17. Cara membeli kontrak. Jadi, berapa biaya untuk membeli kontrak seorang wanita penghibur? Tanya Lihaku. Ia dan Mao Mao sedang duduk di ruangan yang menghubungkan istana belakang dengan dunia luar. Ketika Mao Mao mendengar pertanyaan Lihaku, mulutnya ternganga. Karena ia memanggilnya secara pribadi alih-alih mengirim surat, ia sudah mengira ia punya informasi baru yang akan diberikan tentang insiden itu. Tapi ini yang ingin ia ketahui? Sudah kutahu ia anjing besar yang bodoh. Lihaku mencengkeram kepalanya sampai akhirnya, tidak tahan lagi, ia menghantam meja di antara mereka dan berseru, "Kamu harus memberitahuku, Nona." Para Kasim yang berjaga di kedua ujung ruangan mengamati keributan itu namun jelas menganggap semuanya sebagai masalah yang memusingkan. Rupanya, dalam kunjungan terakhirnya ke rumah Verdigris, Lihaku mendengar pembicaraan tentang seseorang yang akan membeli kontrak salah satu para wanita. Salah satu dari 3 putri, tidak kurang. Lihaku, yang sangat bersemangat tentang Pak Irin, salah satu dari ketiga putri tersebut, tidak bisa membiarkan topik itu berlalu. Ada banyak jawaban untuk pertanyaan itu, kata Mao Mao. Untuk salah satu dari wanita penghibur terbaik. Begitu, kata Mao Mao, mengamatinya dari balik mata yang setengah terpejam. Ia meminta kuas dan batu tinta dari salah satu penjaga, dan Lihaku menyediakan kertas. Harga pasar bisa berubah dalam sekejap, tentu saja. Jadi anggap saja ini sebagai perkiraan kasar, katanya. Kemudian ia menulis angka 200 di atas kertas. Ini kira-kira jumlah perak yang bisa diharapkan petani rata-rata dapatkan dalam setahun. Pelacur yang murah dan menyenangkan bisa didapat dengan harga sekitar 2 kali lipatnya. Lihaku mengangguk-angguk. Itu belum termasuk uang perayaan, bagaimanapun, Mao Mao memberitahunya. Harga pembelian kontrak wanita penghibur yang sebenarnya bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti berapa lama sisa kontraknya dan berapa banyak uang yang mungkin ia hasilkan selama itu. Namun seseorang juga bisa mendapati dirinya membayar hampir 2 kali lipat jumlah itu lagi di atas harga pembelian. Karena sudah menjadi adat kawasan hiburan untuk melepas para wanitanya dengan perayaan yang paling meriah. Katakan saja langsung. Berapa total yang harus saya bayar? Mao Mao agak terhambat oleh tatapan penuh perasaan Lihaku. Itu bukan pertanyaan yang mudah dijawab, pikirnya. Pak Irin sudah mendapat banyak pelanggan, dan jumlah uang yang setara sejak debut di tempat itu. Ia tidak berhutang apapun kepada rumah bordil untuk pakaian atau perhiasan rambut, dan sebenarnya masa tugasnya sebagaimana itu sudah lama habis. Ia tetap tinggal di rumah Verdigris dan terus menghasilkan, karena preferensi seksualnya kebetulan membuatnya sangat cocok untuk pekerjaan pelacur. Jika harga pembelian kontrak seorang wanita semata-mata untuk menutupi hutang-hutangnya, maka harga pembelian Pak Irin hampir nol. Berapa usianya tahun ini? Pikir Mao Mao. Pak Irin adalah yang tertua dari ketiga putri, yang sudah menjadi bagian darinya sebelum Mao Mao lahir. Namun kulitnya masih bercahaya dan ia sudah mengasah spesialisasinya, menari, selama bertahun-tahun. Penampilannya yang awet muda bahkan kadang-kadang memancing desas-desus bahwa ia tetap muda dengan mengisap esensi dari para pria. Ada praktik-praktik yang disebut Fang Zhongshu, atau seni kamar tidur, yang konon memungkinkan baik pria maupun wanita untuk mempertahankan esensi vital mereka dengan cara bercinta, dan Mao Mao kadang-kadang pernah bertanya-tanya dengan iseng apakah Pak Irin telah mempelajari kemampuan-kemampuan itu. Dinilai semata-mata dari usia, nilai Pak Irin seharusnya sudah tidak ada, namun kecantikannya tetap tidak memudar, begitu pula semangatnya. Pada saat yang bersamaan, si nyonya tua tidak ingin ketiga putrinya mandek. Ia akan berencana untuk menggeser yang tertua dari mereka. Pak Irin. Ke suatu titik nanti. Mao Mao sudah mendengarnya bergumam soal itu saat kunjungan pulang terakhirnya. Pak Irin sudah menjadi pelacur teladan, menopang rumah Verdigris ketika ia hampir jatuh bangkrut,
namun ia tidak bisa selamanya bersandar pada keunggulan ini, dan rumah Verdigris pun tidak bisa terus bergantung padanya. Rumah itu harus membina generasi baru wajah-wajah terkenal sementara masih dalam posisi terdepan, agar bintang-bintangnya yang kini bersinar tidak tiba-tiba satu hari ditemukan sudah tua dan usang. Mao Mao menggaruk bagian belakang lehernya dan mendengus penuh pertimbangan. Kalau ada yang akan membeli kontrak SIS. Maksudku Pak Irin, itu akan menjadi salah satu dari 2 orang. Ia mencari-cari dalam ingatannya. Kemungkinan besar itu seseorang yang sudah dikenal Pak Irin dengan baik. Rumah Verdigris tidak menerima banyak pelanggan baru. Salah satu kandidat adalah kepala sebuah bisnis pedagang yang makmur, seorang yang hobi berbelanja besar yang sudah cukup baik hati untuk terus menjadi pelanggan setia rumah Verdigris bahkan ketika tempat itu sedang kesulitan. Orang tua yang baik. Ia sering memberi Mao Mao permen saat ia masih kecil. Ia sering datang bukan untuk bermalam sebagaimana mestinya, melainkan untuk minum arak dan menikmati menonton 1-2 tarian. Ia sudah lebih dari sekali berbicara tentang membeli kontrak Pak Irin. Si nyonya tua yang rakus itu selalu berhasil mengalihkan pembicaraan setiap kali. Namun jika ia mengangkat kemungkinan itu kembali sekarang, si nyonya mungkin akan lebih reseptif. Kemungkinan lain adalah seorang pejabat tinggi yang menjadi pelanggan tetap. Masih muda, baru melewati 30-an, Mao Mao tidak tahu persis pejabat jenis apa ia. Namun ketika ia mengingat kembali perhiasan bertahta yang pernah ia lihat di gagang pedangnya beberapa tahun lalu, ia menyadari bahwa pada waktu itu ia sudah berperingkat lebih tinggi dari Li Haku sekarang. Pria itu pasti sudah dipromosikan sejak saat itu juga. Ia tampaknya cukup cocok dengan Pak Irin dalam hal aktivitas malam hari. Ia selalu dalam suasana hati yang sangat baik setelah semalam bersama pria itu. Hanya satu hal yang mengganggu Mao Mao tentang kandidat kedua ini. Dibandingkan Pak Irin yang tidak kenal lelah, ia sering tampak agak kelelahan. Ia khawatir tentang bagaimana Pak Irin akan berjalan setelah dibeli oleh salah satu dari kedua pria ini. Pak Irin adalah wanita cantik dan penari yang luar biasa, namun pada saat yang bersamaan, ia terkenal karena tidak pernah kalah di tempat tidur. Bahkan dikatakan bahwa ketika ia terlalu frustrasi, nafsu makannya bisa meluas bukan hanya kepada para pelayan pria rumah bordil, tetapi juga kepada para wanita penghibur dan anak didik lainnya. Singkatnya, ia tidak pernah puas. Itulah yang membuat si nyonya tua mempertimbangkan bukan hanya kemungkinan menjual kontrak Pak Irin, tetapi secara bergantian membiarkannya mengambil alih rumah Verdigris. Bisa juga bahwa Pak Irin mungkin sekadar meninggalkan rumah bordil, namun kepribadiannya membuat hal itu tampak tidak mungkin. Meski itu mungkin solusi yang paling damai baginya, pikir Mao Mao. Secara resmi ia akan pensiun, namun ia bisa diizinkan menerima pelanggan dalam kasus-kasus khusus, sementara di waktu luangnya ia bisa mencintai dengan bebas. Ia akan memiliki kebebasan jauh lebih besar dari yang pernah ia miliki sebelumnya, yang niscaya akan sangat menyenangkannya. Mao Mao melirik Li Haku kembali. Ia menaksirnya sekitar pertengahan 20-an. Ia bertubuh tegar dan berotot, lengan kekarnya persis seperti yang disukai Pak Irin. Belum lagi ketika ia datang ke rumah Verdigris untuk pertama kalinya, ia dan Pak Irin masuk ke kamarnya dan tidak keluar selama 2 hari penuh. Mao Mao berada di rumah, namun Li Haku tidak tampak kelelahan setelahnya. Tuan Li Haku, berapa penghasilan Anda? Pertanyaan itu rasanya agak lancang, kata Li Haku, agak gelisah. Sekitar 800 perak setahun. Hei, jangan sembarangan memberi nilai kepada orang. Li Haku mengerutkan dahi, namun tidak keras-keras. Sedikit rendah, ia melihat. 1200, kalau begitu? Kali ini ia tidak berkata apapun. Itu menunjukkan angka di tengah, sekitar 1000 perak setahun, katakanlah. Penghasilan yang cukup baik di usianya. Untuk membeli kontrak pelacur berperingkat tinggi, bagaimanapun, idealnya seseorang ingin memiliki setidaknya 10.000 perak di tangan.
Bagaimanapun juga, wanita-wanita seperti itu bisa meminta 100 perak untuk secangkir teh, atau 300 untuk satu malam menemani. Lihaku sudah kembali menghabiskan 2 atau 3 malam lagi bersama Pak Irin sejak kunjungan pertamanya. Ia harus meregangkan gajinya untuk mendukung kebiasaan itu, namun Mao menduga si nyonya tua sendiri yang ada di balik ini. Kemungkinan besar menggunakan Lihaku untuk membantu memastikan Pak Irin tidak terlalu frustrasi. Tidak cukup, tanya Lihaku. Saya khawatir tidak. Bagaimana kalau aku berjanji membayar uangnya setelah aku berhasil di dunia? Mereka tidak akan pernah mengizinkannya. Mereka mungkin akan mengharapkan setidaknya 10.000 dalam uang tunai. 10.000. Lihaku terpaku di tempatnya. Mao tidak yakin harus bagaimana. Jika ia bisa mengumpulkan uangnya entah bagaimana, ia tidak akan menjadi pelamar yang buruk untuk Pak Irin. Pak Irin pasti akan menghargai daya tahannya yang luar biasa. Ya, ia akan menghargainya. Namun apakah itu yang namanya cinta? Mao tidak yakin. Pikirnya lagi. Ia memandangi Lihaku, yang jelas sedang tertekan, dan menghembuskan napas. Ia tampaknya sedang berpikir searah dengannya. Ia memandangi Mao dengan tidak pasti dan berkata, seandainya saja, secara hipotetis, aku berhasil mengumpulkan 10.000 perak, apakah aku bisa membeli kontraknya? Apakah kamu bertanya apakah SIS mungkin akan menolakmu mentah-mentah? Kata Mao dengan tenang. Begitu ia berkata, mata Lihaku menjadi sedikit lebih merah dan ia menggertakkan gigi. Ia hanya menyebut kemungkinan itu. Ia tidak bilang hal itu akan terjadi. Baik kalau begitu, tinggal satu hal yang harus dilakukan, pikirnya. Mao bangkit dan berdiri di depan Lihaku. Tolong berdirilah sebentar, Tuan. Baiklah, kata Lihaku dengan patah semangat. Mungkin anjing yang kecewa adalah anjing yang penurut, karena ia langsung melakukan seperti yang Mao katakan. Bagus. Sekarang tanggalkan baju Anda, angkat lengan setinggi bahu, dan tegangkan otot. Baiklah. Lihaku mulai melakukan seperti yang diminta, namun ia tampaknya membuat beberapa kasim penjaga cemas. Mereka menghentikannya sebelum ia bisa melepas bajunya. Jangan khawatir, tidak ada yang tidak pantas yang sedang terjadi, kata Mao. Saya hanya ingin melihat-lihat sebentar. Meskipun sudah yakinkan, para kasim tidak bergerak. Masih tampak kecewa, Lihaku duduk dengan formal di kursi. Kalau aku melepasnya, ia tidak akan menolakku? Kalau ada yang aku ketahui, itu adalah selera Pak Irin. Aku akan melepasnya, kata Lihaku dengan tegas, lalu melakukannya. Ia meredam keberatan para kasim dengan menunjukkan aksesori jabatannya. Mao mengelilingi Lihaku yang berpose, memeriksanya dari segala sudut. Sesekali ia membentuk persegi dengan telapak dan jari telunjuk tangannya dan memandangnya secara kritis melalui bingkai itu. Ia memiliki tubuh yang dibentuk dengan cermat seperti seorang perwira militer. Tidak ada yang kendur atau melorot, dan otot-otot menutupi hampir semuanya. Lengan kanannya sedikit lebih besar dari kirinya, menunjukkan ia bertangan kanan. Pak Irin memang rakus dan mau melahap hampir apa saja jika tidak ada pilihan lain, namun seperti siapapun juga, ia punya preferensi sendiri. Jika ia ada di sini saat ini, ia pasti sudah menjilati bibirnya. Baik. Sekarang bagian bawahnya. Bagian bawah, kata Lihaku dengan nada memelas. Saya mendesak. Ekspresi Mao sepenuhnya serius. Lihaku melepas celananya, meskipun ia tidak terlihat antusias dengan itu, sampai ia berdiri di sana hanya dengan cawat. Wajah Mao tidak berubah. Ia terus mengamatinya dengan kekakuan yang hampir ilmiah. Kaki dan pinggul Lihaku sama kuatnya dengan bagian tubuhnya yang lain,
membuktikan tidak ada ketidakseimbangan dalam program latihannya. Tidak ada lemak di pahanya, dan otot-otot mengalir mulus menuju persendian lututnya, lalu mengembang kembali ke betisnya. Ini benar-benar otot yang luar biasa, pikir Mao Mao. Ia tidak memiliki perut yang mengembung karena arak seperti begitu banyak orang yang sering mengunjungi rumah bordil. Kulitnya berwarna sehat. Tepat tipe SIS. Mao Mao menyuruh Li Haku berpose demi pose, mulai berpikir ia mungkin memang memiliki apa yang dibutuhkan. Saat Li Haku mulai menghangatkan diri dengan latihan itu, ia mengambil setiap posisi dengan semangat yang semakin besar. Akhirnya, Mao Mao siap untuk memeriksa bagian yang paling penting. Sekarang, kalau Anda mau lepaskan sel, ia mulai, namun ia terganggu oleh pintu yang membanting terbuka. Li Haku, yang sedetik lalu tampak benar-benar antusias, menjadi pucat pasi. Para kasim penjaga tampak seolah mereka pikir mereka akan dihukum mati. Adapun Mao Mao, mulutnya hanya menganga. Apa yang kalian semua lakukan di sini? Pengawas istana belakang, dengan urat menonjol di pelipisnya, berdiri di pintu masuk, didampingi asistennya. Sekelompok wanita istana yang berkerumun mengharap bisa dekat dengan Jinshi buyar dan bahkan pingsan seolah telah melihat sesuatu yang tidak tertahankan. Selamat siang, Tuan Jinshi, kata Mao Mao dengan tenang. Ada hal-hal di dunia yang misterius, pikir Mao Mao. Misalnya, mengapa ia duduk begitu formal saat itu? Dan mengapa Jinshi memandanginya dengan begitu dingin di matanya? Li Haku sudah bergegas pulang, masih hampir tidak berpakaian. Mao Mao pikir seluruh adegan itu menggelikan. Ia juga merasa agak tidak adil, namun menyuruh sang prajurit tinggal tampaknya akan membuat segala sesuatunya semakin rumit dari yang sudah ada, sehingga mungkin sudah lebih baik ia pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Jinshi mengulangi. Mao Mao mendongak kepadanya, dalam hati mengamati bahwa yang cantik itu sungguh menakutkan saat murka. Jinshi sudah menyilangkan lengan dan berdiri dengan gagah di depannya. Di belakangnya, Gao Shun berdiri dengan tangan terkatup dan ekspresi tak bergerak seorang biksu yang sedang merenungkan kekosongan. Para kasim, tanpa kelelahan, sudah kembali ke posisi mereka di dekat pintu, meski sesekali mencuri pandang kepada kepala mereka yang cemerlang. Ia hanya datang kepada saya untuk meminta nasihat, kata Mao Mao. Ia sudah memberitahu Hong Niang di pavilion giok, sesuai protokol. Ia sudah menyelesaikan cucian di pagi hari, dan karena tidak ada pesta teh yang direncanakan hari ini, pencicip makanan tidak diperlukan. Mao Mao tidak punya tugas pekerjaan sampai malam. Nasihat, katamu? Lalu apa yang ia lakukan dengan penampilan seperti itu? Ah, pikir Mao Mao, jadi itulah masalahnya. Meskipun ada penjaga yang hadir, memang sudah sangat bermasalah bagi seorang pria dari luar istana belakang untuk terlihat dalam kondisi seperti itu. Ia bertekad untuk menyelesaikan apa yang jelas sebuah kesalahpahaman. Tidak ada yang tidak pantas, Tuan. Saya tidak pernah menyentuhnya, saya hanya melihat-lihat saja. Ia berusaha menekankan poin itu, ia tidak pernah menyentuhnya seujung jari pun. Itulah yang ingin ia sampaikan kepada Jinshi. Jinshi, bagaimanapun, bereaksi buruk, matanya melebar dan ia tampak hampir akan terjatuh ke belakang. Gao Shun, sementara itu, tampak beralih dari perenungan kekosongan ke realisasi pembebasan. Mao Mao bertanya-tanya mengapa ia memandanginya dengan ketenangan tanpa perturbasi seorang bodhisattva. Hanya melihat-lihat. Katamu? Ya, Tuan. Saya hanya melihat. Untuk tujuan apa? Saya pikir itu sudah jelas. Saya perlu memastikan tubuhnya akan memuaskan, dan memeriksa langsung adalah satu-satunya cara. Dalam percakapan tentang siapa yang akan membeli kontrak Pak Irin, Mao Mao ingin memastikan untuk secara khusus mempertimbangkan perasaan kakaknya.
Pairin adalah wanita yang mencintai dengan sering dan banyak, dan akan menjadi ideal, menurut Mao Mao, jika ia bisa pergi kepada seorang pria yang benar-benar ia pedulikan. Jika Mao Mao berpikir Lihaku terlalu jauh dari tipe Pairin, ia tentu tidak akan menawarkan lebih banyak nasihat kepadanya. Ia bukan orang yang selunak itu. Mao Mao tumbuh besar di rumah Verdigris, setidaknya sampai ia direnggut dari orang tuanya. Pada masa mudanya, ketiga putri, Pairin, Mei Mei, dan Joka, bersama si nyonya tua yang sudah mengurus pertumbuhannya. Pairin unik dalam hal bahwa meskipun ia tidak pernah melahirkan anak, dadanya masih menghasilkan susu, dan susu inilah yang memberi makan Mao Mao saat ia masih bayi. Ketika Mao Mao lahir, Pairin baru saja lulus dari masa didikan, namun ia sudah sangat montok. Mao Mao selalu menyebut Pairin sebagai Kak, namun sebenarnya lebih seperti Bu. Kebetulan, ia menggunakan nada santai ini dengan Pairin agar Mei Mei dan Joka tidak marah padanya. Mao Mao menduga bahwa jika Pairin pergi kepada salah satu dari dua calon lama itu, ia kecil kemungkinan mendapat kehidupan yang benar-benar ia inginkan. Meski begitu, Mao Mao tidak yakin apakah yang terbaik baginya adalah sekadar terus dan akhirnya berakhir seperti si nyonya tua. Banyak mantan pelacur yang menyerah pada memiliki anak. Penggunaan obat-obatan kontrasepsi dan penggugur kandungan yang terus-menerus merampas kekuatan rahim mereka untuk memupuk seorang anak. Mao Mao tidak tahu apakah ini berlaku untuk Pairin atau tidak. Namun ketika ia mengingat masa paling kecilnya, dibuat tidur dalam pelukan Pairin, ia pikir akan sangat sayang jika Pairin tidak pernah memiliki anak-anaknya sendiri. Ia adalah wanita dengan hasrat seksual yang luar biasa, namun naluri keibuannya sama kuatnya. Lihaku sungguh-sungguh tergila-gila pada Pairin. Ia sangat sadar bahwa sebagai wanita penghibur, ia bukan satu-satunya pria yang mendapat layanan darinya. Namun sekalipun Lihaku kadang-kadang bisa seperti anjing besar yang polos, di lubuk hatinya ia adalah orang yang serius dan tekun, dan tekadnya untuk maju di dunia demi seorang wanita sekaligus konyol dan mengharukan. Ketetapan hati Lihaku yang tunggal itu berarti hasratnya tidak mungkin tiba-tiba mendingin, dan bahkan jika ia suatu hari nanti jatuh tidak cinta, Mao Mao menduga ia bisa membantu mengurus urusan seputar perpisahan apapun. Yang paling penting adalah bahwa ia memiliki daya tahan yang sempurna. Dan tepat ketika ia sedang menilai spesimen ini, Jin Shi tiba. Sebagai pengawas urusan di istana belakang, ia mungkin tidak senang melihat salah satu wanitanya bertemu dengan seorang pria acak dari luar. Menurutnya, pikir Mao Mao, Jin Shi memilih waktu yang paling aneh untuk bersemangat dengan pekerjaannya. Tubuhnya memuaskan. Ya, Tuan. Penampilan hanyalah satu bagian dari seseorang, namun seseorang pasti boleh berharap agar itu sesuai selera. Sejauh yang sudah ia lihat, Mao Mao bisa memberikan nilai lulus kepada tubuh Lihaku. Ia sudah mencoba memutuskan bagaimana ia akan menjelaskan kepada Pairin bahwa ia tidak mendapat kesempatan untuk menilai bagian terakhir dan paling penting dari semua. Mao Mao sudah memberitahu Lihaku bahwa dibutuhkan 10.000 perak untuk membeli kontrak Pairin, namun bergantung pada bagaimana masalah itu didekati, ia mungkin bisa lolos membayar separuhnya saja. Itu akan tergantung terutama pada bagaimana perasaan Pairin terhadapnya. Apakah penampilan luar itu sepenting itu? Jin Shi akhirnya berhenti menjulang di atasnya dan duduk. Kakinya mengetuk lantai dengan gelisah, ia jelas masih kesal. Tentu saja, jawab Mao Mao, sambil merefleksikan betapa anehnya pertanyaan itu rasanya keluar dari Jin Shi dari semua orang. Aku harus mengaku aku tidak pernah menyangka mendengar itu darimu. Jadi, apa pendapatmu tentang penampilannya? Ia penuh pertanyaan, pikir Mao Mao. Tapi sudah menjadi beban bawahan untuk menjawab setiap pertanyaan dari atasan mereka. Tubuhnya menunjukkan proporsi yang sangat baik. Ia ramping di seluruh tubuh.
Jelas ia memiliki fondasi fisik yang luar biasa, dan saya percaya wajar untuk berasumsi ia cukup berdedikasi. Ia pasti melatih dan mengkondisikan fisiknya setiap hari. Jika harus menebak, saya menduga ia cukup mumpuni bahkan berdasarkan standar militer. Jinshi terbengong oleh pernyataan Mao Mao. Hampir-hampir ia pikir Jinshi menemukan jawabannya mengejutkan. Ekspresinya cepat berubah masam sampai ia tampak benar-benar marah. Apakah kamu benar-benar bisa menilai seperti apa seseorang hanya berdasarkan penampilan tubuh mereka? Kurang lebih. Buah kebiasaan tampak dalam daging, begitu kata orang. Saat memberikan obat kepada pelanggan yang enggan berbicara tentang dirinya, sangat penting untuk bisa mengenali siapa yang sedang dihadapi. Setiap apoteker yang cakap akan mengembangkan kemampuan itu dengan sendirinya, disengaja atau tidak. Dan apakah kamu bisa menilai diriku dari tubuhku? Hah? Mao Mao berkata meski sudah bertekad tidak akan begitu. Hampir-hampir ia pikir ada sedikit rasa cemberut di wajah Jinshi. Tunggu. Mungkinkah ia cemburu pada lihaku? Itu akan menjelaskan mengapa ia semakin tidak berkenan sepanjang percakapan mereka. Itu semua karena Mao Mao terlalu murah hati dalam memuji kualitas fisik pria lain. Aku tidak percaya pria ini, pikirnya dengan helaan napas mental. Ia hanya ingin dipastikan bahwa dialah yang lebih menarik. Jinshi memiliki wajah yang indah. Begitu indahnya, bahkan, sehingga jika ia adalah seorang wanita, ia bisa memiliki seluruh negeri melilitkan diri di sekitar jari kelingkingnya, dan seseorang menduga bahwa bahkan sebagai pria, itu tidak akan mustahil. Namun meskipun memiliki wajah yang tak tertandingi, kini ia juga ingin membanggakan tubuhnya? Ya maksudnya itu tidak apa-apa bagiku, pikir Mao Mao. Sekilas yang pernah ia lihat tentang tubuh Jinshi menunjukkan seseorang yang mengejutkan ototnya dan kencang. Ia tidak perlu memeriksa dengan cermat untuk melihat bahwa ia cukup menarik. Tapi apa kemudian? Apakah ia menyarankan bahwa ia harus merekomendasikan dia kepada Pak Irin jika ia pikir Jinshi melampaui lihaku dalam kecantikan fisik? Dipikir-pikir, apakah ia pernah menyebutkan Pak Irin kepada Jinshi? Sementara Mao Mao memikirkan semuanya ini, Jinshi menyandarkan siku ke meja dan memandanginya dengan intens, bibirnya monyong. Para Kasim yang berjaga tampak benar-benar takut, namun tetap terpesona oleh wajahnya yang sendu. Adapun Gao Shun, ia memandangi Mao Mao dengan ketenangan seorang arca nirwana. Mao Mao merasa sedikit kasihan pada Jinshi, namun ia harus jelas tentang hal ini sekarang dan di sini. Jinshi tidak memiliki satu hal yang dianggap Pak Irin lebih penting dari yang lain pada seorang pria. Tidak peduli betapa indahnya fitur fisiknya yang lain, tanpa hal yang krusial itu, tidak ada gunanya membicarakannya. Saya sudah melihat tubuh Anda, Tuan Jinshi, namun saya khawatir sama sekali tidak ada gunanya, kata Mao Mao, meskipun dengan berat hati. Suasana di ruangan itu langsung membeku. Gao Shun berubah dari tampak seperti orang suci di nirwana menjadi tampak seperti penjahat kandata saat benang laba-laba putus. Saya sangat menyesal harus memberitahu Anda ini, Tuan, Mao Mao melanjutkan, namun Anda sungguh bukan pasangan yang cocok untuk kakak perempuan saya. Hah? Kini giliran Jinshi yang terdengar benar-benar bingung. Gao Shun menempelkan dahinya ke dinding. Lihaku hanya bisa bertanya-tanya apa gerangan yang sedang terjadi. Kasim yang sudah memelototinya habis-habisan atas kesalahannya kemarin kini ada di hadapannya dan di wajahnya yang cantik luar biasa itu terpampang sebuah senyum. Nama Kasim itu adalah Jinshi, Lihaku teringat. Jinshi tampaknya sedikit lebih muda dari Lihaku, namun ia juga berada dalam kepercayaan Kaisar. Dengan wajah yang mempesona itu, sesekali muncul desas-desus tentang hubungan asmara antara Jinshi dan Kaisar, namun paling tidak Jinshi tampak serius dengan pekerjaannya. Tidak ada yang perlu dikeluhkan dalam hal itu. Cara ia bisa membuat hampir siapapun, pria maupun wanita,
Jatuh hati memang bisa menjadi masalah, namun selain itu, menurut pandangan Lihaku, tidak ada yang keberatan dengannya. Adapun Lihaku, ia bukan tipe yang tertarik pada pria lain, sebagus apapun penampilannya. Meski begitu, ketika pria itu muncul hampir tiba-tiba dan mulai menatapnya dengan intens, Lihaku sedikit bingung harus bagaimana. Ia hanya bersyukur tidak ada orang lain yang melihat mereka. Mereka berada di gedung para perwira yang jarang ramai. Seorang komandan yang sangat eksentrik menjadikan tempat ini sebagai basis operasinya, seseorang yang lebih suka diminimalkan kontaknya oleh semua orang lain. Kabarnya si eksentrik itu belakangan ini sering keluar masuk, dan Lihaku berpikir mungkin Kasim ini sudah dipaksa membantu sesuatu di sekitar sini. Lihaku sudah mengumpulkan dokumennya dan berusaha keluar dari gedung secepat mungkin agar tidak terseret ke dalam sesuatu sendiri. Namun tepat saat ia meninggalkan kantor Lakan, ia bertabrakan dengan Kasim ini. Dan kini ia berhadapan dengan senyum yang membingungkan itu. Bicara soal membingungkan, asisten yang berdiri di belakang Jinshi adalah orang yang pernah meminta Lihaku menjadi perantaranya di rumah bordil. Konon, ia adalah kenalan lama dari salah satu atasan Lihaku. Ia sempat bertanya-tanya bagaimana pria itu mengenal dayang istana yang berbintik Mao-Mao, namun sekarang mulai masuk akal. "Bolehkah saya minta sebentar waktumu?" tanya Jinshi. Itu adalah permintaan yang sopan, namun Lihaku hampir tidak punya posisi untuk menolak. Meskipun pria lain itu lebih muda darinya, ornamen bertahta yang tergantung di pinggangnya menunjukkan warna yang lebih terhormat dari milik Lihaku. Jika ia tidak melakukan seperti yang diminta, tidak ada yang bisa dikatakan apakah ia akan pernah mendapat promosi yang ia cari. Seperti Tuan inginkan, hanya itu yang ia katakan, lalu ia mengikuti di belakang para Kasim. Mereka berada di halaman istana, sebuah tempat yang sering dikunjungi para perwira untuk menikmati angin semilir yang menyegarkan di malam-malam musim panas. Memang, Lihaku bukan pengunjung yang sering. Ia tidak pernah terlalu peka terhadap estetika. Di musim ini hawa dinginnya sudah melampaui menyegarkan, sekarang sudah benar-benar dingin. Antara waktu dalam setahun dan waktu dalam sehari, mereka bisa berharap tidak akan terganggu. Di musim panas, bunga-bunga yang disebut kembang tempel daun besar akan mengeluarkan kuntum sebesar bola tangan yang disulam. Rupanya itu adalah bunga-bunga yang tidak biasa yang didatangkan dari sebuah negeri kepulauan di timur, dan tergantung hari kuntumnya bisa berwarna merah atau bisa berwarna biru. Sang komandan sudah bersusah payah menanamnya di sini. Kuntum-kuntum itu ada kemiripannya dengan bunga ungu, namun saat ini terlihat seperti semak-semak pendek saja. Lihaku kadang-kadang bertanya-tanya apakah mereka memberinya sedikit terlalu banyak keleluasaan, namun terdengar kabar bahwa bahkan sang jenderal pun kesulitan menegakkan dirinya terhadap si pria bermonokel, sehingga mungkin tidak banyak yang bisa dilakukan. Jinshi duduk di sebuah pavilion terbuka, lalu memberi isyarat kepada Lihaku untuk melakukan hal yang sama. Tidak punya pilihan lain, ia duduk menghadap Kasim itu. Jinshi meletakkan dagunya di tangan yang berkaitan dan menatap Lihaku dengan senyum yang bercahaya. Asistennya, di belakangnya, tampak sudah sangat terbiasa dengan ini, namun Lihaku merasa agak terguncang. Memang konyol, namun senyum itu begitu cemerlang sehingga ia hampir ingin memalingkan pandangan. Kini ia menyadari bahwa semua pembicaraan tentang bagaimana Jinshi bisa membuat negeri ini berlutut jika ia seorang wanita lebih dari sekadar gosip belaka. Tapi ia adalah seorang pria. Bahkan jika ia memang kekurangan sesuatu yang umumnya dianggap penting bagi seorang pria. Seseorang bisa tertipu oleh senyumnya yang seperti peri dan rambutnya yang halus seperti sutra, namun perawakan dan lebarnya bahu memberi dirinya yang sesungguhnya. Ia tidak tampak terlalu lemah bahkan dibandingkan dengan asistennya sendiri yang jelas seorang prajurit, dan siapapun yang disesatkan oleh senyum halus itu untuk berpikir bahwa mereka bisa seenaknya dengan orang ini tampaknya akan mengetahui sebaliknya, dan dengan cara yang menyakitkan. Setiap gerakan yang ia buat elegan dan memikat, namun juga sepenuhnya efisien dan presisi.
Lihaku sudah berpikir begitu bahkan hanya saat mengikuti di belakang Kasim itu. Ia juga merasa pria itu terlihat agak familiar, namun ia tidak bisa mengingatnya. Pikiran itu mengganggunya, meskipun ia hanya pernah menangkap sekilas Jinshi. Ia tidak pernah benar-benar bertatap muka dengannya. Apa yang diinginkan seseorang dari kalangan setinggi ini darinya? Asistenku memberitahuku bahwa kamu, anakku, sedang menaruh hati pada seseorang. Apakah itu terlalu berlebihan? Lihaku bertanya-tanya, jika ia merasa frasa, anakku, adalah sentilan pisau yang agak tidak diperlukan? Butuh sesaat untuk memahami siapa yang Jinshi maksud dengan asistennya, namun ia menyadari bahwa dalam konteks ini, itu hanya bisa menjadi gadis kurus berbintik itu. Dipikir-pikir, ia tampaknya sudah pernah bekerja di istana luar. Lihaku menyadari ia sudah bekerja untuk Kasim inilah, dari semua orang. Ia meletakkan tangannya di dagu tanpa sadar. Ia selalu berpikir butuh seseorang dengan selera yang sangat khusus untuk mempekerjakan wanita itu sebagai pelayan pribadi. Ia tidak pernah membayangkan Kasim tampan ini yang punya selera semacam itu. Sekalipun mengakui bahwa situasi di mana Jinshi menemukan mereka tentu memerlukan beberapa penjelasan, Lihaku agak terkejut menyadari bahwa wanita itu sudah menceritakan kepada Jinshi tentang keinginannya membeli kontrak Pairin. Mungkin itulah yang menginspirasi Kasim itu untuk menatapnya dengan begitu intens. Di usianya yang muda, bercita-cita untuk membeli kontrak salah satu pelacur paling cantik, paling dihormati di seluruh negeri memang konyol juga kelihatannya. Dan terus terang, Lihaku tidak keberatan jika Jinshi menganggapnya orang bodoh. Biarlah Jinshi menertawakan Lihaku, namun jika ia bermaksud meremehkan Pairin kekasihnya, maka ceritanya mungkin berbeda. Pairin adalah wanita yang baik. Bukan hanya wanita penghibur yang baik, wanita yang baik. Ia membayangkan Pairin, tersenyum kepadanya di ranjang. Melihat ia menari, memegang ujung jubahnya dengan 2 jari. Memikirkan cara ia menyajikan teh dengan perhatian pada setiap detail. Ada yang bilang itulah memang yang seharusnya dilakukan seorang wanita penghibur, dan dengan orang-orang seperti itu tidak akan ada ruang untuk diskusi lebih lanjut. Namun Lihaku tidak keberatan. Ia tidak peduli apakah itu nyata atau tidak. Selama ia mempercayainya, itu tidak masalah. Ia sudah melihat lebih dari satu rekan kerjanya tersesat dalam wanita dan perjudian, dan bagi orang-orang di sekitarnya, mungkin ia hanya terlihat seperti kasus lain yang tersesat. Mereka yang memberitahunya bahwa Pairin tidak baik untuknya tidak diragukan punya niat yang baik untuknya. Dan untuk itu ia berterima kasih, namun ia berharap mereka mau tidak ikut campur. Lihaku pergi ke rumah Verdigris atas kemauannya sendiri. Seringkali ia bahkan tidak bertemu Pairin, melainkan hanya dilayani teh di ruang depan oleh seorang anak didik. Dan itu tidak apa-apa baginya. Itu bagian dari bisnis Pairin untuk menjadi setak jangkau bunga di puncak yang jauh. Jika ia meminta perak sebulan untuk secangkir teh, siapa yang bisa bilang itu rakus? Pairin mencurahkan seluruh dirinya untuk menjadi wanita penghibur. Ia adalah barang dagangan hidup. Siapa yang mengklaim ia terlalu mahal tidak paham. Itulah mengapa jika Kasim di hadapan Lihaku berusaha merendahkan Pairin, Lihaku siap untuk bersikap fisik. Ia sangat menyadari hal itu mungkin merenggut kepalanya, namun ia bisa hidup dengan itu, begitulah kiranya. Ia tidak pernah berkompromi dengan prinsip dan keyakinannya, dan cara hidup ini, sejelas dan setangguh seekor binatang yang sedang menyerang, selalu cocok untuknya. Jika mereka di sekitarnya pikir ia sudah gila karena seorang wanita, terserah mereka. Untuk saat ini, ia menahan diri dengan susah payah, merapatkan tangannya yang gemetar dan memandangi Jinshi. Dan bagaimana kalau memang begitu, Tuan? Ia berhati-hati untuk tidak menambahkan, itu bukan urusan Anda, atau hal lain yang tidak perlu memancing permusuhan. Jinshi tampaknya tidak mempedulikan tatapan gelap Lihaku. Senyum surgawi itu tidak berubah.
Apa yang Jinshi katakan selanjutnya mengejutkan Li Haku. Apa yang akan kamu lakukan jika aku katakan aku akan menanggung biaya pembelian kontraknya untukmu? Li Haku menahan napas, melompat berdiri, dan menghantam meja. Permukaan granit itu memantulkan sebagian gayanya kembali kepadanya. Hanya ketika getaran itu sudah merambat ke seluruh tubuhnya barulah ia akhirnya bisa berbicara. Apa maksud Anda dengan itu? Persis seperti yang kubilang. Berapa yang dibutuhkan untuk membeli kontraknya? 20.000. Apakah kamu pikir itu cukup? Seolah angka itu tidak berarti apa-apa bagi Jinshi, namun itu membuat Li Haku menelan ludah. 20.000 bukanlah jumlah yang begitu saja diberikan. Tentu bukan kepada seorang perwira yang hampir tidak dikenal. Apakah Jinshi sudah berbicara kepada Mao Mao tentang kemungkinan biayanya? Atau apakah jumlah itu benar-benar hanya pikiran sampingan bagi pria ini? Li Haku memegang kepalanya. Memang terbersit dalam pikirannya, jika pria ini berbicara tentang 20.000 seolah itu bukan apa-apa, maka separuhnya adalah kurang dari bukan apa-apa baginya. Namun ia bertekad untuk tidak tersesat dalam fantasi yang naif. Saya sangat bersuka cita dengan kata-kata Anda, Tuan, katanya, namun saya harus bertanya-tanya apa yang mendorong kemurahan hati seperti itu kepada seseorang yang hampir tidak Anda kenal. Tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan selalu ada sengatannya. Bahkan anak kecil pun tahu itu, dan Li Haku tidak cukup bodoh untuk melupakan aturan dasar ini. Ia bersandar kembali di kursinya dan memandangi pria di depannya. Ekspresi Kasim itu tidak berubah meskipun sudah menawarkan jumlah uang yang mencengangkan ini, meskipun asistennya, di belakangnya, tampak sedikit kesal. Kucingku sangat waspada, namun tidak hanya ia mau berbicara denganmu, ia tampaknya sungguh-sungguh mempertimbangkanmu sebagai pasangan yang mungkin untuk seorang wanita yang ia anggap sebagai kakak perempuan. Kucing, itu pasti adalah Mao Mao. Itulah arti namanya, dan ketika Li Haku memikirkannya, ia menyadari bahwa ia memang bisa seperti seekor kucing. Ia bisa sepencuriga kucing liar terhadap orang lain, namun ketika ada makanan yang bisa didapat ia akan mendekat cukup jauh untuk mengambilnya, mengambil sebanyak yang ia bisa, dan kemudian ia sudah pergi. Li Haku tidak pernah menginginkan seekor kucing. Kalau ia mau punya hewan, ia mau seekor anjing, sesuatu yang bisa berburu bersamanya. Meskipun pilihan metafora Kasim itu, dan meskipun sikap Mao Mao, rupanya ia mempercayai Li Haku sampai batas tertentu. Benar, ketidakpedulian di matanya sudah memperjelaskan bahwa ia merasa menjengkelkan harus menjawab pertanyaannya, namun ia tetap menjawabnya. Pada akhirnya, hal itu mengarah ke percakapan ini. Kamu mengatakan bahwa ketika seekor kucing yang penuh kecurigaan menyukai seseorang, itu sudah cukup alasan untuk mempercayai mereka, kata Li Haku, membuat Jinshi sedikit tersentak. Ia bertanya-tanya apakah ia mengatakan sesuatu yang salah, namun senyum lembut sudah kembali ke wajah Jinshi begitu cepatnya sehingga Li Haku bertanya-tanya apakah itu hanya imajinasinya. Aku bertanya-tanya sedikit tentangmu, kata Jinshi. Aku belajar bahwa kamu adalah putra seorang pejabat daerah. Naik pangkat di ibu kota pasti membutuhkan cukup banyak kerja keras. Cukup banyak memang. Ada golongan dan faksi dimanapun kamu pergi. Ayahnya memang pejabat, ya, namun hanya administrator sipil daerah. Itu berarti perjuangan berat bagi Li Haku, dan waktu yang cukup lama sebelum ada yang benar-benar menganggapnya serius. Mereka bilang kamu ditemukan oleh seorang komandan yang punya mata untuk bakat dan dipercayakan sebuah unit untukmu. Ya, Tuan, kata Li Haku dengan ragu-ragu. Ia bertanya-tanya seberapa banyak yang sudah pria ini pelajari tentang dirinya. Secara resmi, Li Haku seharusnya sudah dipromosikan setelah komandan sebuah unit kecil meninggalkan dinas. Dan siapa yang tidak mau berhubungan baik dengan prajurit muda yang menjanjikan, kata Jinshi melanjutkan. Banyak yang mungkin mau,
namun jarang sampai 20.000 perak. Li Haku sebenarnya hanya butuh separuh dari jumlah itu, atau sebenarnya, jika seseorang memperhitungkan kontribusinya sendiri dan semua yang bisa ia kumpulkan, bahkan hanya seperempatnya. Seperempat atau 5.000 perak. Apakah pria ini benar-benar akan memberikannya begitu saja? Li Haku hampir mabuk karena menginginkannya, namun ia menggelengkan kepala. Ia memandangi Jinshi dengan serius dan berkata, "Saya sungguh menghargai kepercayaan Anda, dan saya mengakui hampir di luar kendali diri saya ingin menerima tawaran Anda, namun saya tidak bisa mengambil perak Anda. Bagi Anda, ia mungkin hanya pelacur biasa, namun bagi saya ia adalah seorang wanita. Wanita yang ingin saya jadikan istri. Dan jika saya tidak melakukan itu dengan uang saya sendiri, lalu pria macam apa saya?" Li Haku berhasil mengatakan semua ini kepada Jinshi, meskipun melelahkan harus terus waspada terhadap cara bicaranya. Ia pikir Jinshi mungkin akan kesal dengan penolakannya, namun senyum peri itu tidak berubah. Bahkan ia pikir mungkin senyum itu sedikit melunak. Kemudian senyum itu berubah menjadi tawa. "Memang. Rupanya aku sudah sangat tidak sopan." Sang Kasim berdiri, elegan sepenuhnya saat ia mengusap jari melalui rambutnya. Berdiri dengan tampilan seseorang yang baru melangkah keluar dari lukisan keindahan klasik, ia berdiri dengan senyum yang puas di wajahnya. "Menurutku ada sesuatu yang mungkin ingin kubicarakan denganmu nanti. Kamu tidak keberatan? Apapun yang Anda inginkan, Tuan." Li Haku berdiri juga. Ia menekan kepalan ke telapak tangan yang terbuka dan membungkuk. Sang Kasim tampan membalasnya dengan anggukan singkat, lalu ia dan asistennya pulang. Li Haku memandangi Jinshi pergi, hampir terpesona oleh keanggunannya, sampai mereka tidak terlihat lagi. Akhirnya ia bergumam, apa maksud semua itu? Dan menggaruk kepalanya, sungguh-sungguh bingung. Hatinya sedikit jatuh saat ia merasakan bercak botak yang masih tersisa di mana rambutnya pernah tersengat terbakar. Kemudian ia duduk kembali, bergumam, apa yang harus kulakukan? Ia harus berusaha menampilkan yang terbaik untuk para atasannya di sesi latihan berikutnya. Atau mungkin ia bisa mengambil lebih banyak pekerjaan. Tidak, ada sesuatu yang lebih penting. Ia akan mengirim surat kepada wanita yang ia harap suatu hari akan bersatu dengannya. Ia tidak akan begitu saja, secara sepihak membawanya pergi. Ia ingin tahu bagaimana perasaannya juga. Apapun yang dibalas mungkin hanya demi kesopanan, namun ia akan menaruh kepercayaannya pada balasan itu. Itulah yang akan menopangnya. Oke. Li Haku memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan berangkat dari halaman itu dengan berlari kecil yang bersemangat. Ia bertanya-tanya cabang apa yang paling cocok sebagai penyerta suratnya. "Mao, kamu dapat surat?" Guiyuan mengulurkan satu bundel bilah-bilah kayu tulis. Mao mengambilnya dan melepas ikatannya, menemukan bilah-bilahnya dipenuhi tulisan tangan yang ringan dan mengalir. Itu adalah balasan atas pesan yang sudah ia kirimkan ke rumah Verdigris beberapa hari sebelumnya. "Si Nyonya tua boleh saja bilang apa yang ia mau, tapi aku masih banyak penghasilan." Surat itu dari Pak Irin. Mao hampir bisa melihat kakaknya yang menggairahkan itu membusungkan dadanya yang montok. "Lagi pula, aku masih menunggu pangeran di atas kuda putihnya datang menjemputku." Di suatu negeri yang jauh, kuda putih adalah tunggangan para pangeran yang konon datang menyelamatkan gadis-gadis muda yang terjebak. Pak Irin masih seorang wanita, dan ia punya impian-impian seorang wanita. Mungkin agak terlambat untuk menyebutnya gadis muda. Ia sudah bersama lebih banyak tuan daripada yang bisa dihitung dengan 2 tangan, namun ia tidak menyerah pada fantasinya. Mungkin ketegaran itulah yang mempertahankan kemudaannya selama ini. Kira-kira begitu yang kusangka, pikir Mao. Jika prospeknya seseorang yang menyenangkannya, ia bahkan tidak perlu 10.000 perak itu.
Ia hanya perlu memainkan peran pangerannya. Peran itu menuntut kekuatan fisik dan daya tahan yang mutlak, beserta sesuatu yang dimiliki kebanyakan pria namun tidak dimiliki Kasim. Tambahkan sedikit kemampuan bermain peran dan sedikit uang untuk merayakan, dan itu sudah cukup. Tidak perlu membeli kontrak Pak Irin sebagaimana mestinya, namun komunitas tidak akan tinggal diam melihat ia pergi tanpa menandai kejadian itu. Si Nyonya tua sendiri pernah berkata kepada Pak Irin, "Kalau kamu mau pensiun, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kita akan mengadakan pesta yang terbesar." Itu adalah ucapan yang cukup mengejutkan dari wanita yang biasanya begitu pelit. Ketika Pak Irin meninggalkan panggung, itu akan dirayakan selayaknya salah satu bunga paling indah dari kawasan hiburan. Seorang wanita penghibur punya harga diri, bagaimanapun juga. Dengan demikian, untuk seorang pria yang cukup mengesankan Pak Irin, bahkan si Nyonya tua tidak akan berusaha memeras terlalu banyak. Tapi pasti 5.000 atau lebih untuk perayaannya. Siapapun yang tidak bisa mengumpulkan setidaknya sebanyak itu tidak layak untuk Pak Irin, dan jika mereka punya uangnya tapi menolak mengeluarkannya, itu akan menunjukkan diri mereka bahkan lebih buruk lagi. Ya, bahkan jika 10.000 tidak terjangkau, 5.000 seharusnya cukup. Jika Lihaku terus naik pangkat dengan stabil, ia seharusnya bisa menabung sebanyak itu dalam beberapa tahun. Sisanya tergantung keberuntungan. Jika Pak Irin sudah dicuci otak oleh si Nyonya tua, itu akan mengakhiri segalanya. Lihaku hanya perlu mengeluarkannya dari sana sebelum hal itu terjadi. Tidak ada peran yang dimainkan Mao Mao dalam semua ini. Hanya ada satu hal yang mengkhawatirkannya. Masa ia tidak akan berutang untuk mendapatkan uang itu, bukan? Pikirnya. Jika ia mengambil pinjaman untuk mendapat uang tunainya, si Nyonya tua pasti akan menciumnya, dan itu akan selesai. Bagaimana aku bisa membiarkan Pak Irin pergi ke seorang pria yang terbelit utang? Ia akan menuntut. Mao Mao cukup yakin Lihaku tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh, namun ia tidak bisa memastikannya. Dengan pikiran-pikiran ini berlari di kepalanya, ia sampai di akhir surat, di mana ia menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Seseorang tertentu sedang berkeliling berbicara tentang membeli sebuah kontrak. Aku pikir para anak didik sudah salah paham. Seseorang tertentu. Ya, pikir Mao Mao. Tidak biasa bagi Pak Irin untuk berbicara tidak langsung, namun Mao Mao sangat tahu siapa yang ia bicarakan. Mao Mao mengikat kembali surat itu dan meletakkannya di rak di kamarnya. Ketika ia keluar ke lorong, ia mendapati bahwa Jinshi sedang mengunjungi pavilion giok untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Ia tampak benar-benar sendu saat mereka berpisah terakhir kali, namun hari ini ia tampak dalam suasana hati yang baik. Mao Mao pergi ke dapur untuk menyiapkan teh, bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu puas.